Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi rizqi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, ya nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bertemu kembali dan diizinkan untuk mengikuti perkuliahan di ekonomi Islam, dan malam ini adalah pertemuan yang ke-12. Insya Allah akan nanti disampaikan materi oleh kelompok 10, yaitu yang berjudul Lembaga Keuangan Islam, ya, yang akan disampaikan oleh Bang Duri, oleh Syarifah Rahmahdania, Husna Latifah, dan Mas Riani. Kepada kelompok 10, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk bisa memulai materinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunarto, selaku dosen pada mata kuliah ekonomi Islam. Selamat malam teman-teman sekalian yang telah hadir dalam perkuliahan pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Selalu diberi kekuatan dan ketabahan agar mampu melewati masa pandemi COVID-19 pada saat ini, dan tentu saja harapannya bisa segera melakukan aktivitas dan berjumpa kembali dalam suasana pembelajaran tatap muka di kelas seperti sedia kala. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Mas Riani, Husna Latifah, Syarifah Rahmadania, dan Bapak Duri, akan melakukan pembahasan mengenai lembaga keuangan Islam, yaitu takaful atau biasa sering disebut dengan asuransi syariah. Sebelum pembahasan lebih lanjut, untuk pengenalan terlebih dahulu apa itu takaful atau asuransi syariah, dapat saya sampaikan bahwa takaful yaitu berasal dari kata kafala yang memiliki arti diantaranya yaitu saling membantu, saling menjamin, dan saling menanggung satu sama lain. Sedangkan dari segi istilah, takaful dapat dijabarkan sebagai perjanjian antara peserta yang saling berkomitmen untuk bekerja sama, di mana mereka saling berkomitmen untuk saling menanggung dan menghadapi kerugian yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka atau salah satu dari peserta dalam keanggotaan asuransi tersebut. Untuk pembahasan lebih mendalam mengenai takaful atau asuransi syariah akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yang akan dimulai oleh Saudari Husna Latifah. Kepada Saudari Husna Latifah, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian perusahaan asuransi Tafakul, yang dimana usaha asuransi konvensional masuk ke negara-negara Islam pada abad ke-19. Lalu pada tahun 1979 perusahaan asuransi Tafakul yang pertama didirikan adalah perusahaan asuransi Islam Sudan. Dan kemudian pada awal tahun 1980 beberapa perusahaan asuransi secara Islam mulai didirikan, termasuk juga yang beroperasi negara-negara Eropa. Pada tahun 1983 didirikan Tafakul Islam Luxembourg oleh Dar al-Mal al-Islam DMI, dan di negara Inggris yaitu Islamic Tafakul Company atau ITC di kota London. Kemudian pada tahun 2000, asuransi secara Islam seluruh dunia telah berkembang sehingga berjumlah 59 perusahaan.
jaminan sosial dalam Islam. Jaminan sosial dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaminan oleh anggota masyarakat, yang dimana ada sistem al-akilah berdasarkan konsep tahun, yaitu saling bekerja sama dan menjadi sistem ideal yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul di kemudian hari. Maksudnya cara pelaksanaan setiap anggota masyarakat setuju untuk mengadakan suatu tabungan keuangan yang disebut al-kans yang dipungut setahun sekali untuk memberi pertolongan kepada yang terlibat pembunuhan secara tidak sengaja. Yang B, sistem al-kasanah, yaitu sistem penyelesaian masalah dengan cara sumpah sebanyak 50 kali oleh 50 orang. Yang C, akad muwalah, yaitu perjanjian yang dimana individu pertama berjanji akan menjadi wali kepada yang kedua yang tidak diketahui keturunannya dan menanggung sekiranya orang kedua melakukan pidana pembunuhan secara tidak sengaja. Yang D, akad kafalah atau daman, kontrak jaminan pihak pertama menawarkan jasa bertanggung jawab memberi perlindungan kepada pihak kedua terhadap sesuatu perkara yang disetujui bersama. Yang kedua, jaminan oleh pemerintah. Selain berupa zakat yang menjadi prasarana kepada jaminan sosial, khalifah sebagai ketua negara dalam hal ini wajib menjamin setiap rakyatnya mendapat hak dan taraf hidup yang layak. Harta-harta negara yang terkumpul dalam institusi keuangan Baitul Mal boleh digunakan untuk kegunaan umum, anggaran belanja negara, dan pembangunan. Dan untuk PPT selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Duri. Pada Bapak Duri, dipersilakan. Baik, selanjutnya terima kasih. Falsafah takabul atau yaitu satu, mementingkan niat ikhlas untuk membantu satu sama lain. Kedua, sumbangan keuangan untuk tujuan ini adalah berdasarkan maksud tabaruk atau derma. Ketiga adalah penghayatan semangat saling bertanggung jawab, bekerja sama, dan perlindungan dalam aktivitas masyarakat demi untuk kesejahteraan umat dan perpaduan masyarakat. Lanjut. Konsep takabul adalah konsep asuransi yang berdasarkan syariah Islam atau dengan kata lain asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang murni berlandaskan bisnis. Asuransi konvensional memiliki dua konsep yang menjadi landasan operasionalnya, yaitu al-takabul dan al-mudarabah. Dengan dua konsep ini, asuransi syariah dapat berjalan dengan menjauhi unsur-unsur gharar, riba, dan spekulasi dalam seluruh operasionalnya. Lanjut. Al-takabul, al-takabul adalah perjanjian antara balik lagi, Sarifah. Ya. Al-takabul berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk selanjutnya. Ya, satu, saya ulang lagi. Al-takabul berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain. Sehingga di dalam konsep ini dapat menggambarkan bahwa asuransi syariah berjalan berajaskan perpaduan, rasa tanggung jawab, dan hubungan persaudaraan antara peserta. Kedua, al-mudarabah. Al-mudarabah
adalah kontrak perjanjian komersil untuk membagi keuntungan dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam suatu bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha pribadi. Baik, terima kasih Bapak Duri. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sarifah. Selanjutnya yaitu prinsip takaful. Yang pertama yaitu saling bertanggung jawab. Peserta asuransi Islam setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, memikul tanggung jawab dengan niat baik sebagai satu ibadah. Yang kedua yaitu saling bekerja sama atau tolong-menolong. Peserta-peserta rancangan asuransi bersetuju untuk bekerja sama dan bantu-membantu antara satu sama lain. Yang terakhir yaitu saling melindungi. Para peserta setuju untuk saling melindungi satu sama lain dari segala kesusahan, bencana, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis takaful. Takaful terbagi menjadi 3. Yang pertama takaful individu, yaitu jenis asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi. Antara lain ada takaful dana investasi, takaful dana haji, takaful dana siswa, dan takaful dana jabatan. Yang kedua yaitu takaful grup. Jenis asuransi syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok. Contohnya yaitu takaful al-khairat dan tabungan haji, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful kecelakaan grup, dan takaful pembiayaan. Yang terakhir yaitu takaful umum. Jenis asuransi syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum, antara lain takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, takaful pengangkutan, dan takaful rangka kapal. Produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu asuransi jiwa murni atau al-khairat. Yang kedua yaitu asuransi jiwa dan kesehatan atau al-falah. Takaful al-khairat adalah suatu bentuk perlindungan yang manfaat proteksinya diperuntukkan bagi ahli waris apabila pemegang polis ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Sedangkan untuk al-falah adalah produk yang dirancang secara khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara menyeluruh. Ketika peserta mengalami musibah meninggal, baik karena sakit ataupun kecelakaan, cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan, cacat tetap sebagian karena kecelakaan. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi syariah atau takaful. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip tolong-menolong. Yang kedua bebas riba. Yang ketiga lebih transparan. Mengapa lebih transparan? Karena pada saat nasabah melakukan perjanjian atau melakukan akad dengan pihak asuransi syariah, mereka akan diberitahu bagaimana alur uang akan digunakan. Jadi akan lebih tahu kemana uang digunakan. Yang kedua yaitu premi tidak akan hangus. Maksudnya di sini adalah uang yang digunakan yang disalurkan kepada perusahaan asuransi syariah akan dikembalikan lagi kepada nasabah apabila tidak ada klaim. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana wajib berdasarkan syariat Islam. Hal ini sudah jelas bahwa asuransi syariah harus sesuai dengan syariat Islam. Contohnya apabila dari perusahaan asuransi syariah ingin melakukan investasi, maka investasinya dilarang kepada perusahaan yang menjual atau melakukan kegiatan operasional yang diharamkan oleh Islam. Yang selanjutnya yaitu nasabah dapat pembagian keuntungan secara adil, dan yang terakhir yaitu wakaf. Di sini terdapat beberapa perbedaan takaful dengan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu operasional asuransi, di mana takaful berdasarkan ajaran Islam, sedangkan asuransi konvensional tidak berasaskan syariat. Yang kedua yaitu kontrak. Takaful prinsip al-takaful dan al-mudarabah, sedangkan asuransi konvensional memiliki kontrak perniagaan atau jual beli semata.
Yang ketiga yaitu prinsip takaful menggunakan konsep tabarus, sedangkan asuransi konvensional menggunakan perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh dalam takaful keuntungan investasi dan bantuan manfaat keuangan, sedangkan asuransi konvensional mendapat uang pengganti. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah, takaful memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yaitu dalam hal investasi dana, takaful menggunakan sistem bagi hasil atau al-mudarabah, sedangkan asuransi konvensional berasaskan bunga. Dalam status kepemilikan dana, takaful milik peserta dalam perusahaan takaful, sedangkan asuransi konvensional menjadi milik perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu sumber pembayaran klaim, takaful berasal dari dana tabaru, sedangkan asuransi konvensional berasal dari uang milik perusahaan asuransi. Yang terakhir yaitu dalam hal pembagian profit, takaful dibagikan kepada peserta sesuai perjanjian akad al-mudarabah, sedangkan asuransi konvensional yaitu seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu peraturan tafakul di Indonesia. Yang pertama yaitu SK Dirjen Lembaga Keuangan nomor 4499 tahun 2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Sedangkan dari Fatwa MUI yaitu ada Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua tentang nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Yang ketiga, nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Dan yang terakhir nomor 58 tahun 2006 tentang akad tabaru pada asuransi dan reasuransi syariah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai takaful dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman sekalian ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu pembahasan lebih lanjut, kami beri kesempatan kepada 3 orang. Silahkan nanti sebutkan nama dan kelompok berapa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miming dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 10, yaitu bagaimana proses asuransi tafakul itu mulai diterapkan di negara-negara Islam. Baik, terima kasih Mbak Miming untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Saya dari kelompok 9. Kenalkan, saya Helmi Mika Fasulu. Ingin menanyakan, tadi dijelaskan ya terkait falsafah, konsep, dan prinsip takaful. Yang ingin saya tanyakan, pengertian dari takaful itu sendiri apa sih? Karena dari penjelasan tadi mungkin saya belum begitu memahami betul yang dimaksud dengan takaful itu sendiri seperti apa. Mungkin seperti itu saja pertanyaan saya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih untuk penanya ketiga. Selamat malam. Saya dari kelompok 2. Bagaimana kalau takaful bangkrut itu uang nasabah? Dana nasabah yang tertanam di situ itu bagaimana? Apakah akan balik? Hidupkan kameranya dulu.
Ya. Gimana si Bella? Gimana kalau takabul nih, Bella? Bagaimana kalau perusahaan takafulnya bangkrut? Apakah dana nasabah yang sudah ditanamkan itu akan balik atau enggak? Mohon dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Bella. Jadi, kami tampung dulu untuk 3 pertanyaan. Mohon kepada Bapak Sunarto, kami mohon waktunya untuk melakukan diskusi kelompok atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mas Riani ya kepada kelompok 10 ya betul ya. Saya persilakan untuk mempersiapkan jawabannya dari pertanyaannya Saudari Miming, Saudari Helmi Mika, dan Saudari Bella. Baik, Terima kasih. silakan untuk memulai diskusinya. Dan malam ini seperti biasa saya akan menyampaikan, namun karena ini sudah pertemuan ke-12, saya minta untuk kelompok 11 mempersiapkan diri. Kelompok 11 ada? Ada Pak. Ada Pak. Hadir. Oke. Kelompok 11 itu akan menyampaikan peran negara dalam perekonomian Islam, ya. Itu yang akan menyampaikan adalah Saudari Randy Wijaya, Muhammad Wildan Satu Praditya, ya, Muhammad Faris Habibi, dan Ingrid Bella Angelina, ya. Untuk kelompok 10, ya, silakan untuk berdiskusi kelompok. Kita lanjut ke kelompok 11 dulu ya. Jadi skip dulu.